本部属于。 Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin donghua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut. Setelah Lord Muyun dan Yue Xin bertemu dengan Lun Wuchang kemarin, tentunya sebagai seseorang yang menyukainya, Lun Wuchang pun sangatlah marah. Ia bilang kalau bakat dan kemampuannya tidaklah kalah dari Yue Xin, jadi mereka bisa menjadi pasangan yang sempurna. Tapi Yue Xin malah selalu menolaknya. Terlebih lagi hari ini, di tempat ini, ia malah melakukan hal yang senonoh dengan Lord Muyun ya lur ya. Waduh. Yue Xin yang mendengarnya langsung menegaskan kalau mereka tidak melakukan apa-apa. Namun tetap saja Lun Wuchang menuduh yang enggak-enggak. Kali ini ia mencoba menyalahkan Lord Muyun yang sudah merebut wanitanya. Tapi sayang Lord Muyun hanya bilang kalau di seluruh tubuh dari Yue Xin tak ada nama dari Lun Wuchang. Jadi doi bukanlah wanitanya. Hal itu membuat Lun Wuchang pun semakin emosi karena nyatanya dengan perkataan itu artinya mereka memang sudah melakukan hal yang enggak-enggak ya kan. Waduh. Saat itulah Wuchang pun semakin berniat untuk mempermalukan sosok wanita suci dari dunia kecil cahaya suci. Yue Xin yang mendengarnya kali ini ia sudah habis kesabaran dan mencoba untuk menyerang. Namun tetap saja meskipun seorang pria, Lun Wuchang masih saja bacot terus-terusan. Pada akhirnya Yue Xin pun bilang di seluruh ribuan dunia kecil, siapa yang tidak tahu soal manfaat kultivasi ganda bersamanya. Jadi ia pun menuduh kalau Wuchang mendekatinya hanya ingin memanfaatkan kultivasi tersebut. Alhasil karena sudah tertangkap basah, Wuchang lah yang kali ini mencoba untuk menyerang. Di mana alih-alih berduel, Wuchang malah bertindak licik dengan memanggil seorang pria yang bernama Heyu. Dalam sekejap, Heyu pun muncul tiba-tiba dan berhasil memberikan serangan telak ke leher dari nona tersebut. So, jadi Heyu ini sudah di ranah hidup dan mati tingkat kedua. Di sana ia mengatakan setelah diperiksa oleh ularnya, keperawanan dari Yue Xin masih belumlah rusak. Jadi mereka memang tidak melakukan apa-apa. Alhasil tawa lepas pun langsung keluar. Bahkan Wuchang kembali menegaskan kalau Yue Xin pasti akan menjadi wanitanya. Sementara Yue Xin sendiri tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengajak Lord Muyun untuk segera pergi. Lebih tepatnya masuk ke dalam air. Sontak Heyu yang melihatnya langsung menyuruh Wuchang untuk mengejar. Nyatanya Yue Xin sudah terkena racun ularnya dan mungkin ia tak akan bisa bertahan lagi. Jadi jika bisa menaklukkannya di sini, jangankan Yue Xin, dunia kecil cahaya suci pasti bisa mereka dapatkan. Alhasil tanpa berpikir panjang, Wuchang pun ikutan masuk ke dalam air. Apalagi Lord Muyun hanyalah praktisi di ranah hidup dan mati tingkat pertama. Kembali ke Lord Muyun, di sana Yue Xin yang masih tak mengetahui apa-apa tentang Lord Muyun, ia pun berpikiran kalau nasib mereka akan berakhir sama. Dan oleh sebab itulah Yue Xin malah membawanya ke suatu tempat serta mengikat Lord kita itu. Di sana Yue Xin bilang kalau ia tak akan membunuh Muyun, melainkan akan memberinya kesempatan yang luar biasa. Di mana kesempatan ini sebenarnya bukan untuk Lord Muyun. Tapi karena keadaan sudah seperti ini, mau tak mau ia pun harus memilih Muyun. Lord Muyun yang mendengarnya awalnya menolak kesempatannya. Namun Yue Xin menjelaskan kalau tempat mereka sekarang adalah istana Dewa Air reruntuhan Dewa Air. Di mana Yue Xin lah yang dulu menciptakannya. Ia bilang kalau awalnya kesempatan di sini hanyalah untuknya saja. Tapi karena kehadiran dari Lord Muyun, semuanya menjadi kacau dan kesempatan ini sudah tak bisa ia tanggung sendiri. Jadi mereka harus menanggungnya bersama-sama. Barulah Lord Muyun pun sadar kalau Yue Xin ini adalah reinkarnasi dari Dewa Air.
Ternyata alasannya ingin mengikat Lord Muyun ini untuk melakukan sebuah adegan panas ya lur ya. Waduh. Dimana Yuesin bilang jika ia tidak melakukan ini, takutnya ia pasti akan mati karena racun ular dari musuhnya tadi. Sontak sebagai fuckboy yang sudah tobat, meskipun Yuesin sudah membuka pakaiannya, Lord Muyun mencoba untuk menolak. Nyatanya ia sudah memiliki istri dan menyuruhnya untuk mencari yang lain saja. Namun bukannya melepaskan, Yuesin malah memaksanya. Ia bilang kalau tempat ini sudah dipersiapkan selama puluhan tahun. Jadi Yuesin tak mau saja kalau rencananya gagal total hanya karena gigitan dari ular beracun. Mendengar itu, Lord Muyun mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau ia adalah seorang alkemis. Jelas selama Yuesin mau melepaskannya, ia pasti bisa membantunya. Tapi Yuesin tetap saja menolak. Kali ini ia hanya mengatakan kalau kekuatan dari Dewa Air itu benar-benar sangatlah dahsyat. Jadi selama Lord Muyun mau membantunya, kultivasinya pasti akan meningkat pesat dan langsung menembus karana hidup dan mati tingkat kedua. Awalnya Lord Muyun tetap saja menolaknya. Katanya ia lebih suka kekuatan yang diperjuangkan daripada kekuatan yang instan. Namun untuk yang kali ini, Yuesin sudah tak mau mendengarkannya dan langsung mengeluarkan teknik nyosor gamingnya, ya kan? Waduh, Lord sikat Lord. Hal itu membuat Lord Muyun pun semakin kesal. Nyatanya di kehidupan sebelumnya aja ia tak pernah diperlakukan sehina ini. Tapi ketika ia mau protes, Yuesin selalu saja menggodanya dan bahkan memaksanya. Ia bilang untuk menghabisi Lord Muyun sebenarnya sangatlah mudah. Namun ia tak mau melakukannya dan tetap mengajak Lord Muyun untuk melakukan adegan panas. Katanya ini adalah kesempatan yang sangatlah besar. Pada akhirnya karena sudah diikat juga, Lord Muyun mau tak mau meladeni permainan itu, ya kan? Waduh. Lord, pelan-pelan Lord. Sementara di atas, Lun Wuchang yang mencari keberadaan dari Yuesin serta Lord Muyun tak menemukannya sama sekali. Hal itu membuatnya pun semakin kesal karena memang setelah merencanakannya selama bertahun-tahun, semuanya malah jadi seperti ini. Kembali ke Lord Muyun, di sana Yuesin seperti mentransferkan sebuah energi. Sampai pada akhirnya ia pun mengakui kalau bakat dari Lord Muyun memang cukuplah bagus. Namun karena semuanya sudah selesai, jadi Lord kita sudah tidak dibutuhkan lagi ya lur ya. Waduh. Meski begitu, Yuesin bilang kekuatan yang tersisa di tubuh dari Lord Muyun sudah sangatlah cukup untuk membantunya menerobos kerana hidup dan mati tingkat kedua. Dan sebelum benar-benar pergi, Yuesin lagi-lagi mencium manja Lord kita itu. Lord Muyun yang sadar kalau dirinya masih terikat langsung berteriak memanggilnya dengan banyak sebutan agar dilepaskan. Sayangnya Yuesin malah tidak peduli dan tetap meninggalkannya. Barulah setelah itu Rojusian pun akhirnya muncul. Lagi-lagi Lord Muyun yang melihatnya cukup marah. Nyatanya sedari tadi Rojusian juga tak berani muncul sama sekali. Namun Rojusian bilang kalau ia ingin membantu Lord kita itu. Ternyata energi yang ada di sini bisa memperkuat tubuh dari Lord Muyun. Jelas ia hanya perlu menggunakan tubuh naganya agar bisa melakukan penerobosan. Dan benar saja, ketika Lord Muyun menggunakan mode tubuh naga, ia beneran bisa menyerap energi yang ada di sini. Dan bahkan Lord Muyun resmi menerobos kerana hidup dan mati tingkat kedua ya lur ya. Saat itulah ia pun baru tahu kalau inilah kekuatan dari sang Dewa Air. Pada akhirnya menyadari kalau di luar masih ada orang yang menunggunya, Lord Muyun segera menghampirinya. Ternyata Heiyu lah yang sedang menunggunya. Di sana ia bilang kalau Wuchang sedang mengejar Yuesin. Jadi ia diperintahkan untuk menahan Lord Muyun di sini. Barulah terungkap kalau Heiyu ini berasal dari dunia kecil 5 racun, di mana monster ularnya kemarin adalah binatang suci agung dari klannya. Yang pada akhirnya Heiyu pun tak mau bermain-main lagi dan segera mengeluarkan ular tersebut. Namun sebagai Raja Peri, Lord Muyun hanya tersenyum tipis. Ia bilang kalau kelemahan dari ular itu ada pada dirinya. Saat itulah Lord Muyun langsung menunjukkan api surgawi miliknya dengan wujud dari Bang Naga.
Seketika Heiyula yang sangatlah panik dan ketakutan. Terlebih lagi alih-alih melawan, ular miliknya malah langsung tunduk dengan Lord Muyun. Yang ternyata api surgawi adalah musuh alami dari semua racun. Di sanalah menyadari kalau Heiyu juga terlibat dalam masalah ini, Lord Muyun bahkan tak segan-segan untuk membunuhnya di tempat itu ya lur ya. Waduh. Rao Josian yang melihatnya awalnya merasa kasihan. Bagaimanapun Heiyula yang memberikan racun kepada Yuesin sehingga Lord Muyun bisa mendapatkan kesempatan besar. Tapi Lord Muyun yang sudah teramat kesal tak peduli sama sekali. Bahkan untuk Yuesin, karena dirinya sudah merasa dilecehkan, Lord Muyun bahkan bersumpah tak akan mau berdamai dengan cewek tersebut, ya kan? Wede. Setelah itu, ia pun melanjutkan lagi perjalanannya. Namun di perjalanan, Lord Muyun kembali bertemu dengan cewek yang cantik, di mana cewek ini juga sedang keracunan dan minta untuk diselamatkan. Sontak Lord Muyun yang melihatnya segera turun ke bawah. Tapi entah beruntung entah sial, di saat itu jugalah Lord Muyun kembali disosor oleh perempuan, ya kan? Waduh, Lord udah sikat Lord. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya ia akan mendapatkan banyak kenikmatan lagi? Kita nantikan aja ya lur ya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya. Subscribe biar nggak ketinggalan update dan share ke teman kalian yang masih percaya kalau cinta itu indah. Sebelum kena plot twist kayak drama Korea ya lur ya. Waduh. Oke lah, gua Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.